Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ahmad Wahyudi, moderator dari kelompok 2 yang ingin mencoba mempresentasikan yang berjudul formulasi tablet effervescent ekstrak biji melinjo menggunakan PEG 6000 sebagai lubrikan dan asam sitrat, asam sartat sebagai lubrikan asam. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Wahyudi, Angga Vicky Saputra, Lilis Isnawati, Nurmawana, dan terakhir Suci Purwanti. Langsung saja kita masuk ke materi. Melinjo atau nama ilmiahnya Cnetum genemonel adalah tanaman dari keluarga Nettaceae yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Ekstrak biji melinjo memiliki efek farmakologis bagi tubuh. Biji melinjo memiliki 2 fraksi protein yang memiliki aktivitas antioksidan yang efektif menangkal radikal bebas menurut Siswoyo dan kawan-kawan tahun 2011. Kandungan senyawa polifenol atau fenol sederhana, flavonoid, dan tanin adalah senyawa nemonosid yang merupakan salah satu golongan silbenoid, juga berperan sebagai senyawa antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas menurut Wazir dan kawan-kawan 2011. Selain itu, terkandung juga vitamin C dan tocophenol menurut Santoso dan kawan-kawan tahun 2010. Tablet effervescent menjadi pilihan untuk pengembangan sediaan formasi dari ekstrak biji melinjo. Tablet ini akan terlarut di dalam air dan diminum secara per oral untuk dalam bentuk larutan menurut Grant dan kawan-kawan 2016. Komponen yang berperan dalam keberhasilan suatu tablet effervescent yaitu menggunakan variasi asam sitrat dan asam sartat menurut Anova dan kawan-kawan 2016. Variasi jumlah antara asam sitrat dan asam sartat berpengaruh signifikan terhadap sifat fisik tablet effervescent menurut Anwar 2016. Selain komponen asam, diperlukan bahan tambahan berupa pelicin atau lubrikan untuk memperbaiki sifat fisik dari granul dan tablet effervescent yang dihasilkan menurut Meta dan kawan-kawan 2005. Penelitian ini menggunakan bahan pelicin PEG 6000 karena memiliki sifat larut air menurut Desmas dan Okapadia 2017. Nya dibacakan oleh teman saya, Angga Vicky Saputra. Angga Vicky Saputra, dipersilakan. Terima kasih untuk itu. Ada metode penelitian, alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, alat ada corong alir, alat uji pengetahuan, alat uji kerapuan, alat uji kekerasan tablet, KLT densitometer, ada mesin tempat tablet single punch, ada moisture balance, ada pH meter dan oven. Yang kedua, ada bahan yang digunakan, etil asetat TA FeCl3, asam format TA, asam galat, asam sitrat, asam tartrat, aspartam, ada etanol 70%, etanol 95%, ada laktosa, maltodextrin, natrium bikarbonat, ada PEG, polietilglikol 6000, ada PVK atau povidon, ada silikon gel F254, dan terakhir toluene PAE. Ada ekstraksi. Biji melinjo dikupas hingga diperoleh isi bijinya. Kemudian dilakukan penggilingan menggunakan oven pada suhu 70 derajat Celcius selama kurang lebih 24 jam. Setelah didapatkan siplese biji melinjo, kemudian dilakukan ekstraksi dengan metode maserasi. Sebelum digunakan metode maserasi, siplese biji melinjo diharuskan terlebih dahulu. Maserasi dilakukan selama 3 kali 24 jam dengan menggunakan pelarut etanol 70%. Hasil maserasi kemudian diuapkan dengan menggunakan rotary evaporator untuk mendapatkan ekstrak kental. Ekstrak biji melinjo dikeringkan secara manual dengan cara digerus dan ditambahkan bahan pengering yaitu maltodextrin dengan perbandingan ekstrak yaitu maltodextrin 1:3.
Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Lilis. Saya akan melanjutkan slide berikutnya, analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan metode KLT. Fase gerak yang digunakan adalah toluena berbanding etil asetat berbanding asam format. Perbandingannya 5 berbanding 4 berbanding 1. Ekstrak kental sebagai sampel ditotolkan pada plat silika gel F254, kemudian plat dielusi setelah fase gerak jenuh. Hasil elusi dianalisis menggunakan KLT densitometer. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menguji sampel di laboratorium penelitian dan pengujian terpadu Universitas Gadjah Mada menggunakan metode spektrofotometri. Selanjutnya, tabel pertama formulasi tablet effervescent ekstrak biji melinjo, variasi asam sitrat, asam tatrat, dan PEG 6000. Di sini bahan-bahannya ada ekstrak biji melinjo, natrium bikarbonat, asam sitrat, asam tatrat, PEG 6000, PVP 5%, asam aspartam, laktosa. Lalu slide berikutnya tentang pembuatan tablet effervescent. Ekstrak biji melinjo disemprotkan dengan larutan PVC, PVP 0,5% hingga berbentuk menyerupai granul. Kemudian di oven selama kurang lebih 24 jam pada suhu 60 derajat Celcius. Bahan asam yang terdiri dari asam sitrat dan asam tatrat diayak dengan ayakan nomor 40. Kemudian ditambahkan dengan natrium bikarbonat dan laktosa. Campuran dikeringkan dengan oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 24 jam. Variasi asam sitrat, asam tatrat digunakan sebesar 25% berbanding 75%, 65% berbanding 35%, 50% berbanding 50%, 20% berbanding 80%. Setelah dikeringkan bahan-bahan yang di oven akan berbentuk padatan. Padatan tersebut kemudian digerus dan diayak dengan ayakan nomor 20. Lalu ditambahkan dengan aspartam dan PEG 6000 hingga homogen. Formulasi dengan variasi PEG 6000 dilakukan konsentrasi 0%, 2%, 3% hingga 5%. Tahap berikutnya adalah pengempaan dengan mesin pempa tablet menurut Anwar tahun 2016. Pemeriksaan sifat fisik granul, yaitu ada sifat alir. Pada granul dituang secara perlahan ke dalam corong alir atau koplis saintifik yang tertutup. Tutup corong dibuka dan granul akan mengalir keluar. Waktu yang diperlukan semua granul untuk melewati corong dihitung menggunakan stopwatch, kemudian dicatat. Kecepatan alir granul ditentukan berdasarkan data tersebut. Selain itu, pengujian ini juga sekaligus menentukan sudut istirahat granul. 2. Ada kompresabilitas, yaitu pada pengujian dilakukan dengan cara memasukkan granul sebanyak 100 ml ke dalam gelas ukur. Gelas ukur dipasang pada alat uji penetapan dan dihentakkan sebanyak 100 kali. Hentakan diulang hingga volume granul konstan. Nilai yang didapat pada pengujian ini berupa indeks kompatibilitas. Pada pemeriksaan sifat fisik tablet terdiri dari 1. Keseragaman bobot, 2. Keseragaman ukuran, 3. Kekerasan tablet, 4. Kerapuhan tablet, 5. Waktu larut tablet, 6. Pengujian pH, 7. Analis kandungan senyawa, dan 8. Analis hasil. Terima kasih Kak Nurmawana. Selanjutnya saya akan membacakan gambaran pembuatan tablet effervescent mulai dari biji melinjo diekstrak menjadi tablet effervescent dan kemudian dilarutkan dalam air. Yang selanjutnya informasi apa saja yang tertulis dalam kemasan, yaitu yang pertama adalah komposisi. Di setiap tablet effervescent ekstrak biji melinjo mengandung yang pertama ekstrak biji melinjo dengan kadar 329,43 mg. Selanjutnya Na bikarbonat 750 mg, asam sitrat 150 mg, asam sartat 600 mg, PEG 6000 40 mg,
PVV 5% 0,525 mg, aspartam 40 mg, dan yang terakhir laktosa 90,045 mg. Selanjutnya khasiat dari ekstrak biji melinjo ialah sebagai antioksidan. Lalu bahan tambahan yang meliputi PEG 6000 sebagai pelicin, laktosa, asam sitrat, asam startat sebagai meningkatkan daya alir, aspartam, PVV sebagai pengikat. Kemudian kegunaannya ialah manfaat ekstrak biji melinjo sebagai antioksidan untuk melindungi sel-sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Terus peringatan, yaitu mengonsumsi biji melinjo berlebihan akan mengakibatkan peningkatan kadar asam urat dalam tubuh. Lalu produk ini tidak boleh digunakan oleh bayi di bawah umur 1 tahun. Lanjutnya, anjuran pemakaian digunakan 1 kali sehari 1 tablet effervescent atau menurut anjuran dokter. Lanjut, cara penggunaannya. Larutkan tablet effervescent ke dalam segelas air untuk memperoleh minuman effervescent. Sebaiknya diminum segera setelah dilarutkan. Lalu penyimpanan, tutuplah tub dengan rapat dan disimpan di tempat kering, yaitu di bawah suhu 30 derajat Celcius. Selanjutnya kesimpulan. Maka kesimpulan perbedaan variasi asam sitrat tartrat dan PEG 6000 berpengaruh terhadap sifat fisik tablet effervescent ekstrak biji melinjo. Semakin besar konsentrasi asam sitrat menghasilkan waktu larut tablet effervescent ekstrak biji melinjo yang semakin lama. Penambahan PEG 6000 sebagai lubrikan pada konsentrasi yang besar dapat menghasilkan nilai kerapuhan yang cukup tinggi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa formula 4 yang mengandung asam tartrat terbanyak menghasilkan sifat fisik granul maupun tablet yang paling dapat diterima dari keseluruhan formulasi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton video kami. Jika ingin jelasan untuk melihat proses pembuatan tablet effervescent, bisa langsung klik link di atas yang saya rekomendasikan atau link di bawah yang nanti saya cantumkan. Oke? Terima kasih.